Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ana dalam belajar matematika untuk kelas 4 di semester 2. Jangan lupa awali seluruh kegiatan dengan berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Anak-anak, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama 3.5 tentang menjelaskan bilangan prima, dan 3.6 tentang menjelaskan dan menentukan EPB dan KPK. Untuk pembelajaran EPB dan KPK ini dulu pernah kita bahas bersama di pelajaran yang lalu ya. Jadi hari ini mengulang kembali EPB dan KPK tetapi dengan cara yang berbeda. Pelajaran hari ini yang pertama tentang bilangan prima, yang kedua tentang faktor prima, yang ketiga faktorisasi prima, yang keempat EPB dan KPK. Bagaimana pelajarannya? Sudah siap? Mari kita simak bersama. Baik anak-anak, untuk pelajaran yang pertama yaitu tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya, bilangan prima hanya bisa dibagi habis oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, supaya lebih jelas, simak penjelasan berikut. Anak-anak, bilangan prima itu bisa dikatakan bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Artinya, bisa dibagi dengan bilangan 1 atau bilangan itu sendiri. Di sini sudah ada contoh yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Nah, bilangan-bilangan tersebut hanya bisa dibagi habis oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Perhatikan berikut. 2 termasuk bilangan prima karena 2 dibagi 1 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 ini tidak bisa dibagi lagi. Coba mau dibagi berapa? Dibagi 3? Tidak mungkin. Dibagi 4? Apalagi. Nah, 2 ini hanya bisa dibagi 1 dan 2. Maka angka 2 ini termasuk bilangan prima. Lalu angka 11. Ini Bu Ana acak saja ya. Angka 11 juga termasuk bilangan prima. Karena 11 ini hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan 11 sendiri. Jadi bilangan 11 ini tidak bisa dibagi lagi selain dengan angka 1 dan angka 11. Bilangan itu sendiri, maka angka 11 ini juga termasuk bilangan prima. Nah, perhatikan lagi anak-anak. Untuk angka 1 tidak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena angka 1 ini hanya bisa dibagi dengan angka 1. Nah, angka 1 ini hanya memiliki satu faktor. Padahal tadi kan kalau bilangan prima mempunyai dua faktor. Nah, karena ini hanya memiliki satu faktor, maka angka 1 tidak termasuk bilangan prima. Nah, lalu bagaimana dengan angka 9? Angka 9 juga tidak termasuk bilangan prima. Karena angka 9 ini memiliki faktor lebih dari 2. Artinya 9 ini bisa dibagi-bagi lagi, lebih dari 2 angka pembaginya. Contohnya 9 dibagi 1, 9, 9 dibagi 3, 3, 9 dibagi 9, 1. Nah,
Faktor dari 9 itu ada 1, 3, dan 9. Maka angka 9 tidak termasuk bilangan prima. Nah, coba anak-anak mencari lagi angka berapa saja yang tidak termasuk bilangan prima. Nah, dicoba ya. Berikutnya anak-anak, pembelajaran yang kedua yaitu tentang faktor prima. Pada pelajaran matematika yang lalu, anak-anak sudah pernah belajar tentang faktor suatu bilangan. Nah, di sini kita akan belajar faktor lagi, tetapi kita memilih yang bilangan prima. Jadi faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini contoh, carilah faktor prima dari 12. Faktor 12 ini ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maaf anak-anak, untuk mencari faktor tidak Bu Ana bahas lagi di sini karena sudah ada di pembahasan matematika yang lalu ya. Ya, anak-anak ingat lagi dan buka-buka lagi PPT-nya. Lalu dari faktor 12 tadi kita pilih yang prima. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 yang termasuk bilangan prima adalah 2 dan 3. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Pembahasan berikutnya yang ketiga, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Seperti apa itu? Ya, di sini cara menentukan faktorisasi prima ini ada dua cara. Yang pertama pohon faktor dan yang kedua tabel bilangan prima. Kita simak yang pertama dulu ya anak-anak, yang pohon faktor ya, bentuknya yang bulat-bulat ada apa itu garis-garisnya itu ya. Nah, di sini contohnya pohon faktor, faktorisasi prima angka 12. Angka 12 sudah ada di situ. Lalu ditarik garis ke kiri. Angka 2 itu adalah pembaginya. 12 dibagi 2. Nah, kenapa harus 2? Karena 2 ini adalah bilangan prima terkecil. Jadi pembaginya harus bilangan prima, mulai dari angka yang terkecil yaitu 2. Seandainya dibagi 2 tidak bisa, maka naik ke angka 3 dan seterusnya ya. Nah ini Bu Ana lanjutkan. 12 dibagi 2, yang merah itu pembaginya sebelah kiri. Hasilnya adalah 6, angka yang putih ya. Angka yang putih itu hasil bagi dari 12 dibagi 2. Lalu karena 6 ini hasilnya belum prima, masih bisa dibagi lagi, maka dibagi lagi, ditarik garis lagi ke bawah yang kiri itu angka 2, dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 3. Ya, hasilnya 3. Kenapa 3 tidak putih tetapi Bu Ana kasih warna merah? Karena 3 ini sudah prima. Jadi nanti anak-anak membuat pohon faktor itu sampai hasilnya prima, artinya tidak bisa dibagi lagi. Maka kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, stop. Nah, di situ hasilnya yang warna merah-merah itu ditulis menjadi faktorisasi prima. Ya, pembaginya itu 2, 2, dan 3. Ya, itulah faktorisasi prima dari 12. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Lalu karena 2-nya ini ada 2, jadi kita singkat, kita ringkas menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 itu adalah faktorisasi prima dari 12. Nah, itu cara dengan pohon faktor. Lalu ada cara yang kedua yaitu dengan tabel bilangan prima. Nanti silakan anak-anak menggunakan cara mana yang lebih mudah menurut anak-anak. Nah, di sini untuk tabel bilangan prima sama saja ya, angka 12 di atas. Lalu dibuat garis-garis seperti itu. Nah, di samping kiri angka 2 itu pembaginya.
sama, harus bilangan prima yang terkecil. 12 dibagi 2 hasilnya 6, yang angka hitam ya, warna hitam. Karena angka 6 masih bisa dibagi 2 lagi, yang angka merah yang kedua ya, angka 2 yang kedua. Hasilnya adalah 3, angka merah yang di bawahnya 6. Nah, itu Bu Ana kasih warna merah karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka faktorisasi dari bilangan prima yaitu 2 kali 2 kali 3, bilangan yang merah-merah tadi ya, bisa disingkat atau diringkas menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Sama hasilnya dengan yang cara pohon faktor tadi. Nah, silakan anak-anak mau memilih cara yang mana. Semoga jelas ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mencari faktorisasi prima di sini ada contoh lain. Silakan disimak ya anak-anak, diperhatikan. Yang pertama itu cara mencari faktorisasi prima dari angka 24 dengan pohon faktor dan dengan tabel bilangan prima. Sama seperti tadi, untuk yang cara pohon faktor 24, nah, pertama dibagi 2 dulu, sama dengan 12 yang putih ya. Dibagi 2 lagi, sama dengan 6. Dibagi 2 lagi, sama dengan 3. Nah, 3 ini terakhir Bu Ana kasih warna merah karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi faktorisasi prima dari angka 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Lalu diringkas menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, itulah faktorisasi primanya, yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Nah, demikian juga dengan cara yang tabel bilangan prima. Bisa disimak ya anak-anak. Selanjutnya yang keempat adalah FPB dan KPK. Anak-anak, untuk pelajaran yang lalu FPB dan KPK Bu Ana ajarkan dengan cara faktor dan kelipatan ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita menggunakan cara pohon faktor. Nah, contohnya adalah tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 36. Untuk yang pertama FPB dulu. Nah, untuk FPB ini menentukannya dipilih angka yang sama yang pangkatnya kecil. Itu nanti faktorisasi primanya ya, dipilih seperti itu. Nah, simak berikut. 24 pohon faktornya. Perhatikan itu. Sudah ya. Lalu 36 pohon faktornya, bisa dilihat. Untuk faktorisasi primanya yang 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Lalu faktorisasi primanya untuk 36, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, anak-anak disimak, diperhatikan faktorisasi prima dari 24 dan 36. Silahkan dicari yang kembar. Nah, yang kembar dari angka 2 pangkat 3 kali 3 dan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 adalah angka 2 dan 3 yang kembar. Lalu dipilih pangkat yang kecil. Nah, dipilih pangkat yang kecil, itulah FPB-nya. Jadi di situ Bu Ana tulis yang FPB adalah 2 pangkat 2 kali 3. Ya, karena itu yang kembar, dipilih pangkat yang kecil. 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Kalau kurang jelas diulang-ulang lagi ya untuk yang video ini. Selanjutnya yang KPK. Untuk KPK itu caranya ditulis semua faktornya, tetapi kalau ada pangkat dipilih pangkat yang besar. Dan kalau kembar ditulis satu saja ya. Tadi sudah melalui pohon faktor ya. Didapatkan faktorisasi prima dari 24 itu 2 pangkat 3 kali 3.
Dan faktorisasi prima dari 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, yang kembar, ini ditulis semua. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kan 2 kali. Karena kembar ditulis 1 kali, tetapi dipilih pangkat yang besar. Nah, angka 2 ini yang besar 2 pangkat 3, ditulis 2 pangkat 3. Angka 3 yang pangkatnya besar 3 pangkat 2, maka ditulis 3 pangkat 2. Maka KPK-nya didapat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Kok bisa 72? Nah, 2 pangkat 3 itu kan 8. 2 kali 2 kali 2 itu 8. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya, 3 kali 3. Maka 8 kali 9 72. Nah, semoga jelas anak-anak. Diulang lagi kalau belum jelas. Anak-anak, ini dengan cara yang tabel. Bu Ana kasih video supaya lebih jelas. Tadi 24 dan 36 ya. Kita cari yang 24 dulu, faktorisasi primanya. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Tulis di sini. Lalu buat garis lagi. 12 tadi dibagi 2 lagi sama dengan 6. 6 masih belum prima, dibagi lagi dengan angka 2 sama dengan 3. Nah, stop. Ini kita tulis sebagai faktorisasi prima dari 24. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kita ringkas menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Itu yang 24. Lanjut yang 36. Mana tulis di sini? 36. Kita buat kotak. Dibagi 2, 18. Kita bagi lagi 2. 18 bagi 2, 9. Kita bagi lagi. 9 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita naik bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3, 3. 3 ini sudah habis, tidak bisa lagi dibagi ya. Maka ini adalah faktorisasi primanya. Kita tulis di sini 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan kita ringkas 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk FPB dan KPK-nya perhatikan faktorisasi primanya. Untuk FPB, Buana tulis di sini. Cari yang kembar pangkat yang kecil. 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang kembar angka 2 dan 3. Tulis dulu 2 kali 3. Lalu pangkat yang kecil. 2 pangkat yang kecil adalah 2 pangkat 2. 3 pangkat yang kecil adalah 3. Maka FPB-nya 2 pangkat 2 kali 3, 12. Ini kan 4 kali 3, 12. Sama dengan yang tadi ya. Lalu KPK-nya. Bu Ana tulis di sini KPK. Untuk KPK, faktorisasi prima ditulis semua. Tetapi kalau kembar pilih salah satu. Pilih pangkat yang besar. Ini 2 kali 3, 2 kali 3 kan kembar. Tulis saja sekali. 2 kali 3. Tulisnya 1 kali aja, tidak usah ditulis 2 kali 3 lagi karena sama angkanya. Lalu pilihlah pangkat yang besar. Angka 2 pangkat yang besar 2 pangkat 3. Tulis 2 pangkat 3. Angka 3 pangkat yang besar 3 pangkat 2. Tulis. Nah, sama dengan 72. Sama dengan cara yang pound faktor. Terserah anak-anak pilih yang mana. Silahkan.
FPP dan KPK dari 18 dan 32. Untuk soal ini akan Bu Ana buat dengan pohon faktor supaya lebih jelas. Kita buat di sini 18, kita buat pohon faktornya. Yang sebelah kiri adalah pembaginya. Kita bagi 2. 18 bagi 2 mendapat 9. 9 ini kita buat pohon faktor lagi, kita bagi lagi karena masih bisa dibagi karena 9 bukan bilangan prima. Kita bagi dengan angka 2. Nah, ingat, apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Karena tidak bisa, kita naik menjadi 3. Ya, ingat pembaginya ini harus bilangan prima. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, 3 di sini hasilnya sudah merupakan bilangan prima, jadi stop, tidak dibagi lagi. Kita lingkari hasilnya ini. Nah, hasilnya inilah nanti sebagai faktorisasi prima. Kita tulis di sini ya biar mudah. 18 faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 3. Lalu kita ringkas. 2 kali 3 kali 3 diringkas. Karena 3-nya ini ada 2, kita buat menjadi berpangkat. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 18. Kita lanjutkan di sini untuk yang 32. Kita tulis di sini 32. Kita buat pohonnya dibagi 2 mendapat 16. Ini untuk hasilnya anak-anak bisa diporogapit ya. Lalu 16 ini kita bagi 2 lagi. Bisa enggak? Kalau bisa lanjutkan, kalau tidak bisa naik ke angka 3. 16 dibagi 2 bisa ya anak-anak, mendapat berapa? Ya, mendapatkan 8. Nah, 8 ini kita bagi lagi. Bagi 2 lagi bisa mendapatkan 4. Nah, 4 masih belum bilangan prima, kita bagi lagi. Bagi 2 lagi mendapatkan 2. Nah, 2 sudah bilangan prima, jadi sudah stop. Kita lingkari angka-angka di sini. Inilah yang akan menjadi faktorisasi prima dari 32. Kita tuliskan di sini ya supaya mudah. Kita hitung 2-nya beberapa supaya tidak ketinggalan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita ringkas menjadi 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 2 pangkat 5. 32 mendapat faktorisasi prima 2 pangkat 5. Yang tadi 18 mendapatkan faktorisasi prima 2 kali 3 pangkat 2. Lalu kita hitung FPB-nya. Kita tulis di sini FPB. Ingat, FPB silakan dilihat faktorisasi primanya, lalu dicari yang kembar dan dipilih pangkat yang kecil. Nah, di sini yang kembar 2 kembar ya. Nah, berarti yang ditulis adalah angka 2 saja. Kenapa 3 tidak ditulis? Karena di yang 32 nggak ada angka 3. Jadi tidak usah ditulis. Karena kalau FPB itu yang ditulis adalah yang kembar. Yang kembar angka 2. Kita tulis angka 2. Pilihlah pangkat yang kecil. Nah, pangkat yang kecil yang tanpa pangkat ini 2. Kalau ini kan pangkatnya 5 besar, maka pangkat yang kecil 2. Ya sudah, hanya 2 ini. Inilah FPB-nya. Nah, untuk KPK, nah kita tulis di sini ya, KPK. Untuk KPK ditulis semuanya. Tapi kalau ada yang kembar ditulis satu saja.
ya. Pilih pangkat yang besar. Kalau KPK pangkatnya yang besar. Di sini ada 2 kali 3 pangkat 2, ada 2 pangkat 5. Tulis semua 2 dan 3 ya. Ini kan 2 kembar, ini 2. Tulis salah satu ya. 2 kali, di sini 3 ditulis juga 3. Sebentar. Lalu kita tulis pangkat yang besar. Angka 2 di sini dan di sini pangkat yang besar adalah pangkat 5. Maka di sini ditulis yang pangkat 5. Angka 3 hanya 1 di sini ya. Sudah, ini ditulis 3 pangkat 2. Hasilnya berapa harus dihitung ya. Nah, kita hitung 2 pangkat 5 tadi 2 pangkat 5 ini 32 ya. 2 pangkat 5 32. 32 kali 3 pangkat 2 itu 9. 32 kali 9 didapat 288. Benar enggak anak-anak? Nanti dicek ya. Nah, inilah mencari FBB dan KPK dengan cara pohon faktor. Sebetulnya di PPT tadi sudah, ini lebih jelasnya ya dipakai video. Gitu ya anak-anak, selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat. Halo anak-anak, terima kasih untuk hari ini sudah belajar matematika bersama Bu Ana. Ingat, tetap semangat belajar. Kalau belum jelas untuk materi hari ini, silakan diulang-ulang kembali, dibaca-baca lagi, dan banyak berlatih. Ingat, tetap jaga kesehatan, lakukan 3M, tetap menurut sama orang tua. Karena bu guru pak guru di rumah saat ini adalah mama papa. Tetap semangat ya anak-anak, salam sehat, Tuhan memberkati.